Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Anak-anakku kelas 11 IEK yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan lanjutkan bab kepemimpinan pada ayat yang berikutnya, yaitu surah An-Nisa ayat 58 dan 59. Kedua ayat ini sama dengan ayat yang lainnya, memberikan tuntunan kepada kita seorang muslim ketika menjadi pemimpin dan ketika menjadi rakyat yang dipimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kamu umat Islam siapapun, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk membayarkan, menunaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Wa iza hakamtum bainan nas, apabila kamu menjatuhkan suatu hukum di antara manusia, antahkumu bil adli, hendaklah kamu menjalankan hukum itu dengan seadil-adilnya. Innallaha ni'ma ya'izukum bih, sesungguhnya Allah demikianlah memberikan nikmat untuk menyempurnakan pengajarannya kepada kamu. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kita melihat dulu awal ayat ini menggunakan innallaha, sesungguhnya Allah. Ini adalah penekanan mengingatkan bahwa masalah amanah ini sangat penting, sangat urgent, sehingga yang menyuruh kita ini untuk berlaku amanah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata amanah itu seakar dengan kata iman, kepercayaan, dan aman, yaitu aman, damai. Nah, ketiga kata ini satu akar kata tapi punya keterkaitan. Amanah adalah kepercayaan diberikan kepada seseorang karena kita yakin dengan orang itu akan aman kepercayaan kita ini. Orang tua memberikan amanah kepada calon menantunya, maka itu merupakan kepercayaan orang tua terhadap menantunya akan memperlakukan anaknya dengan sebaik mungkin. Nah, ayat ini menyuruh kita siapapun, baik itu pemimpin maupun rakyat, untuk menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Amanah sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai apapun jabatan yang kita miliki. Dan juga amanah apabila kita diberikan tanggung jawab atau tugas sebagai rakyat, juga itu harus kita laksanakan. Kemudian secara khusus kepada hakim, ini juga pemerintah atau kepemimpinan, wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, kamu harus melaksanakan hukum itu dengan adil, bahkan kepada yang tidak seirama dengan kita, tidak segolongan dengan kita pun, mungkin secara politik berseberangan, kita juga masih dituntut untuk berlaku adil. Ada sebuah kasus yang sangat indah untuk kita renungkan. Ketika Nabi Muhammad pada Fathul Mekah itu datang ke Mekah, lalu dia meminta kunci, mungkin kunci Ka'bah karena dia ingin masuk ke dalam Ka'bah. Nah, rupanya kunci Ka'bah pada waktu itu dipegang oleh seseorang yang masih musyrik. Diambil oleh Rasulullah, kemudian dia masuk ke dalam Ka'bah, dia sholat, lalu kemudian keluar. Nah, ketika dia keluar, ada seorang sahabat Rasulullah yang mengatakan, ya Rasulullah, saya saja yang memegang kunci itu. Nabi kemudian menolaknya dan membacakan ayat ini. Wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, apabila kamu menjatuhkan hukum di antara manusia, maka berikanlah hukuman itu secara adil. Nabi tidak berikan kepada orang yang beragama Islam, tapi tetap diberikan kepada orang yang musyrik. Kenapa? Karena ini tadi adalah yang punya tanggung jawab megangnya adalah orang musyrik, walaupun kemudian nanti secara total Ka'bah itu menjadi penjagaannya oleh umat Islam. Jadi itu yang pertama, sebagai pemimpin harus bisa menjalankan amanah dengan bagus. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah melanjutkannya lagi,
Ini hierarki pemimpinan. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kalau orang Islam yang mengaku beriman, maka harus patuh dengan tuntunan Allah ini. Pertama apa? Ati'ullaha, taat kepada Allah. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Harus wajib taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan juga taat kepada Rasulullah. Taat kepada Allah pakai kata ati'u, kepada Rasulullah pakai kata ati'u. Tapi ketika yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan juga kamu takut kepada orang yang memang punya wewenang untuk mengurus suatu urusan. Kalau dalam kepemerintahan ini adalah pemerintah, kamu juga harus patuh. Tapi coba perhatikan, ketika taat kepada Allah ada kata ati'u, kepada Rasulullah ada kata ati'u, tapi ketika kepada ulil amri itu kata ati'unya tidak ada lagi. Ini ada apa? Ini maksudnya adalah taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasulullah mutlak, tapi taat kepada ulil amri, pemimpin, pemerintah, ada syaratnya. Apa? Sepanjang yang disuruh taat itu tidak maksiat, tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita kepemimpinan bernegara, maka inilah alasan yang dalil yang mewajibkan kita taat kepada pemerintah. Karena ulil amri secara umum diartikan adalah pemerintah, pemimpin umat, dan secara khusus ini artinya adalah ya orang yang diberikan wewenang untuk mengurus di jalan. Yang berhak untuk mengatur jalan raya adalah polisi. Polisi itu adalah ulil amri untuk urusan jalan raya. Di kepemerintahan kelautan ada Kementerian Kelautan. Jadi khusus untuk mengurus masalah kelautan, ulil amrinya adalah Kementerian Kelautan. Begitu seterusnya. Kalau di sekolah ya aturan sekolah yang berlaku. Jadi ulil amri itu adalah pemimpin yang diberikan hak kewajiban untuk mengurus suatu urusan. Di tingkat apapun itu wajib kita taat sepanjang tidak taat untuk bermaksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allah. Apabila kamu berselisih paham tentang segala sesuatu dan kamu sudah lihat di Al-Qur'an tidak ada, di hadis tidak ada, bagaimana cara memutuskan perkaranya? Farudduhu ila Allah, kembali kepada Allah wa rasulihi, dan Rasul. Mananya apa? Itu kepada nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Rokok, ada tak hukum merokok dalam Al-Quran? Tidak ada. Tapi coba lihat, dalam Al-Quran kita disuruh kalau banyak mudarat hindari. Itu namanya kita kembali kepada Al-Quran. Hukum KB ada tak dalam Al-Quran? Tidak ada. Tapi bukankah kalau punya anak tanpa diatur jarak kelahiran akan bermasalah? Maka ini juga kembali, itu dinamakan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin yang adil, kepada pemimpin yang tidak menentang kepada Allah, serta kita harus selalu berpegang kepada Al-Quran, kepada hadis, atau kalau tidak ketemu ayat Al-Quran dan hadisnya, kita mengembalikan dengan ruh atau semangat atau nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu. Anak-anak sekalian, inilah barangkali untuk penjelasan pada yang kedua ini tentang surah An-Nisa ayat 58-59. Terlihat kembali bahwa Allah memberikan tempat yang sangat besar dalam masalah kepemimpinan ini. Nasrun minallahi wa turun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.